Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah Islam itu indah, ini rahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini tentang hati-hati. Jebakan itu bernama istidraj. Nah tadi sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya dari guru-guru kita apa sih istidraj, banyak banget jenis-jenisnya. Nah sekarang ini kita mulai mencari solusi nih ya, di segmen ini kita udah mulai mencari solusi. Nah mungkin Ustaz Syam bisa menjelaskan nih, apakah benar dalam Al-Quran ada satu surat yang bisa kita jadikan muhasabah dan bahkan ya kita bisa mengetahui juga bahwa diri kita ini sebenarnya sekarang ini sedang terkena jebakan istidraj supaya bisa merimain kita nih Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana Habib Nabil Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang menyangkut dengan pembahasan kita hari ini adalah di dalam surah Al-Qalam, di mana ada orang-orang yang membanggakan diri mereka sendiri, dikira hasil usahanya itu adalah karena kemampuan mereka sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggambarkan kisah mereka dimulai daripada ayat 17 sampai dengan ayat 33. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Mereka mempunyai kebun-kebun. Pada awal mulanya kebun mereka subur. Pada awal mulanya kebun mereka berhasil. Pada awal mulanya mereka melakukan semua proses-proses yang baik sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Namun mereka nggak tahu bahwa ketika benih itu sudah masuk ke dalam tanah, yang tahu benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang subur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan hidayah pun demikian. Jikalau hidayah itu seperti hujan yang turun ke tanah yang tandus akan menumbuhkan tanaman, hidayah itu seperti itu. Al-Quran juga seperti itu. Kita menyampaikan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menanam benih, kita nggak pernah tahu berapa tanaman yang akan tumbuh. Ternyata ketika mereka mengatakan besok datanglah ke kebun untuk memetik hasil, tapi ternyata apa yang terjadi, air yang turun kepada tanaman tersebut atau tanaman yang mereka janjikan akan tumbuh itu ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum naimun. Namun subhanallah, lebih parah daripada itu lagi, ternyata hasilnya telah terlihat. Hasilnya telah terlihat, lalu mereka mengatakan, oh benar nih, besok kita panen, besok kita panen. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tanaman tersebut sementara wahum naimun, sementara mereka sedang tertidur. Ketika mereka melihatnya, barulah mereka mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, maha suci Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami termasuk daripada orang-orang yang menzalimi diri kami sendiri, orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Kenapa ayat ini dimaksud oleh tim daripada Islam itu indah merupakan muhasabah bagi diri kita sendiri? Karena ternyata segala nikmat yang kita terima semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ada orang yang berusaha berobat, dokter memberikan obat, dokter memberikan solusi, namun ternyata kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin menjadi orang kaya, belajar bisnis, mereka melakukan ikhtiar, belajar kemana-mana, namun kesuksesan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat toko yang terbaik, membuka warung yang terbaik, menyajikan makanan yang terbaik, namun ternyata pelanggan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Menabung yang banyak, investasi yang baik, namun ternyata keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang terlalu sombong mengatakan bahwa hasil ini adalah karena usaha saya sendiri. Namun diberikan satu ayat, satu surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Bagaimana
gambaran kebun yang mereka yakini bahwa hasilnya mereka akan petik, namun ternyata hilang begitu saja. Kenapa? Disebabkan karena kesombongan mereka. Maka ucapkanlah insya Allah. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, fala takuna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali engkau menyebutkan insya Allah untuk sesuatu yang akan terjadi hari esok. Kenapa? Karena semuanya adalah tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi kita bisa aja kerja keras, boleh. Masya Bukannya Allah. nggak boleh, boleh. Oh, boleh, Tapi harus meyakinkan segala sesuatunya hasilnya datangnya dari Dari Allah. Allah Bukan dari Subhanahu wa kerja keras ta'ala. kita juga kan gitu. Betul. Jadi harus dua-duanya jalan ini, Jalan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Dan yang berikutnya nih buat Habib Nabil, mohon izin guruku penjelasannya nih. Siap. Kalau kita bicara masalah tentang yang namanya orang kerja ya kan punya hasil nih Bib. Cuma bagaimana caranya kita bisa membedakan kalau rezeki yang kita dapat ini berkah atau rezeki yang kita dapat ini merupakan istidraj yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara membedakannya nih? Wah, kita perlu tahu juga nih Bib. Mohon izin Masya Allah. tafadhol Bib. Baik, permisi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Fadli, Amin, amin ya Allah. para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya bagaimana kita membedakan ya atau mengetahui rizki kita itu halal atau tidak. Di dalam satu hadis sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, nanti pertanyaan kepada manusia ketika di hari kiamat tentang rizki itu ada dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Dari mana kamu dapatkan rizki itu dan kemana kamu gunakan rizki itu. Dua. Jadi Mas Fadli, kalau misalnya pertanyaan Allah terhadap misalnya usia kita, itu cuma satu, usianya dihabiskan untuk apa? Kalau misalnya kita kaya, uangnya dihabiskan untuk apa? Kalau misalnya kita muda, kemudaan kita itu digunakan untuk apa? Kalau sehat itu sehatnya digunakan. Tapi pada saat rizki ada dua pertanyaan. Nah maka para ulama menyampaikan hendaknya ketika kita mendapatkan satu rizki kita tahu betul dari mana rizki itu. Jangan rizki itu misalnya dari, kalau kita pejabat dari hasil korupsi. Kalau kita misalnya pedagang dari hasil mengurangi timbangan misalnya. Kalau kita pengusaha dari hasil tipu menipu. Kalau kita misalnya orang biasa dari hasil riba dan sebagainya. Itu adalah min aina iktasabahu. Dari mana didapatkan? Dari yang haram, maka kita akan celaka. Betapapun banyaknya uang kita, betapapun banyaknya barang kita, betapapun indahnya rumah kita, betapapun ganteng dan cantiknya kita, kalau itu didapat dari yang haram, maka celaka kita. Lalu yang kedua dikatakan, wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa? Mas Fadli misalnya uangnya halal, tapi digunakan untuk foya-foya, maka itu jadi hal yang salah. Nanti ditanya di hari kiamat. Maka kita ketika bicara tentang rezeki, tolong kita perhatikan dapat dari mana, digunakan untuk apa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita perlu mengetahui bahwa terkait dengan rezeki ini, hal yang paling berat yang kita rasakan bukan hanya dihisab sama Allah nanti, tapi juga doa kita nggak dikabul, Mas Fadli. Jadi disebutkan di dalam hadis kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy'ata aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab ya Rab, famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang yang sudah berkelumun dengan debu, kemudian juga penuh dengan keringat, ya. Lalu dia angkat tangannya ke langit, ya Rab ya Rab ya Allah, saya minta ini, ya Allah saya minta itu, dan seterusnya. Famat'amuhu haram, yang dimakannya dari yang haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai itu juga yang haram, wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari rizki yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan menerima doanya? Maka ngeri sekali Mas Fadli kalau sampai kita dengan rizki yang haram. Maka para ulama menyatakan ada 3 jenis rizki itu. Yang pertama adalah yang halal dan thayyib. Kita usahakan ketika kita memiliki rizki, baik itu kita makan atau kita berikan sama orang lain, itu halal dan thayyib. Yang kedua kata para ulama yang disebut dengan rizki yang syubhat. Nggak jelas dari mananya. Dibilang halal nggak jelas, dibilang haram juga belum tentu. Maka kata para ulama, cek dari mana rizki itu sampai kita bisa memastikan halalnya atau haramnya. Lalu yang ketiga kata para ulama, ini yang harus kita hindari adalah rizki yang haram.
udah jelas haram, maka dipakai apapun haram. Ada orang yang bilang ini rezeki korupsi, tapi dipakai bangun masjid, tetap haram, tetap dosa. Walaupun kita pakai untuk hal-hal yang baik. Maka hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, yuk kita hati-hati dengan rezeki kita. Karena dari semua pertanyaan, hanya rezeki yang ditanyakan 2 pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari rezeki yang haram dan juga menggunakan yang halal saja. Masya Allah. Nah, Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Jadi cara membedakannya ini, harta ini berberkah atau bentuk istidraj dari Allah adalah dari mana kita dapatkan dan kemana kita Digunakan pakai uang untuk itu apa, gitu, salah betul. satunya seperti itu ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya ya Allah ya Rabbi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Kita akan mendengarkan ada tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Bagaimana caranya kita bisa keluar ya dari jebakan yang namanya istidraj ini. Seandainya posisi kita sekarang ini dalam posisi yang tanpa sadar terkena jebakan itu. Mohon izin Ustadz Terkena Maulana. jebakan. Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. tafadhol, Ustaz. Saya langsung praktek aja, Mas Arci minta tolong peraganya. Maaf. Saya Mas bantu, Fadli. Ustaz. Ya. Buat kita semua, mohon izin Habib Silakan, Sasam. Ustaz. Silakan, Buat kita Ustaz. semua, pembelajaran besar buat kita kalau sudah terlanjur terkena namanya istidraj, maka jangan lupa kembali ke tempat sujud. Sekali lagi kembali ke tempat sujud, harus mikirin bahwa yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Dan ada baca Quran, kemudian tasbihnya Sasam, tabe. Oh aja nak kapang, ya mana nih? Di atas semua nih. Sini sini. Di atas itu. Ya, jadi gitu. Jadi yang pertama, minta tolong. Iya, tabe. Iya, tabe. Iya. Kenapa saya praktekkan seperti ini? Saya izin Habib. Siap. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Buatlah di rumah, kalau bisa bangun masjid. Kan kaya kan? Kan kaya, bangun masjid. Bikin majelis. Cari guru. Teknik yang kita gunakan untuk supaya terhindar dari istidraj, apalagi sudah terlanjur. Maaf, saya katakan terlanjur. Kata Ustaz Sam, bagus kalau kita sudah merasa bahwa ini kayaknya istidraj. Yang bahaya itu kalau kita sendiri tidak sadar. Kalau kita sudah kena istidraj. itu sendiri. Yang paling bahaya itu kalau dia tidak sadar. Kalau sadar itu pertanda dia nyadari kesalahannya. Maka yang pertama dia, kenapa ya? Aku malas banget salat. Kenapa ya? Aku malas. Mohon izin, kalau malas salat berarti jarang menjawab azan itu. Jarang menjawab azan. Orang yang jarang menjawab azan dikhawatirkan hatinya mati. Jadi sering-sering menjawab azan. Karena di azan itu ada pengulangan syahadat. Syahadallah ilallah. Syahadana Muhammadan Rasulullah. Kan gitu. Kemudian sering-sering menghadiri majelis. Kenapa menghadiri majelis? Karena di dalam majelis itu ada nasihat. Di dalam majelis itu ada ulama. Di dalam majelis itu ada ilmu. Di dalam majelis itu ada guru yang senantiasa mengingatkan kita. Maaf tabe. Ada tasbih. Kenapa? Sering-sering bawa tasbih. Maka orang-orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, orang yang istidraj ini tidak mungkin dia bisa mengenal tasbih. Artinya sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak ada waktu untuk memegang tasbih. Nah ketika kita memegang tasbih otomatis kita bersikir. Bersikir itu jangan tasbihnya disimpan cuma digantung di mobil. Ada kan? Mas Fadli kayaknya mobilnya begitu ya? Iya alhamdulillah. Tasbihnya digantung? Saya pakai. Oh dipakai bagus. Iya. Saya kira digantung ya. Ya nggak bisa kejebak ya dia. Jadi tasbih. Kenapa tasbih? Ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir mengingat, karena zikir itu artinya mengingat Allah. Kembali yang paling hebat kalau kita bisa berdialog dengan Allah. Nih, saya mau tanya, lebih banyak kita di tempat salat atau di tempat yang lain? Tempat yang lain. Harusnya kalau Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya, kembali lagi diingatkan. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Kenapa 8 jam untuk Allah? Di situ waktu kita. Jangan sampai kita habiskan waktu kita dalam urusan duniawi. Tapi di berapa menit dengan Allah? Mohon maaf. Apalagi ini yang paling hebat. Quran. Minimal 100 ayat. 100 hari. Kalau
Kalau saya tes dulu Mas Fadli, maaf ya Mas Fadli, saya selalu tes Mas Fadli. Kenapa sih? Karena sudah 9 tahun di Islami Ya Tinda. Allah ya Rabbi. Ya. Saya mau tanya, Apa Mas tuh? Fadli, Ya. berapa 100 ayat? Di surah Yasin berapa ayat? Surah Yasin 83. Bagus, Ya. 83. Walaupun saya dapat bocoran dari saya ya. Ya enggak, saya udah tahu mau jauh, Ustaz lagi bantuin sendiri. Lagi Ustaz tanya saya, Ustaz jawab. Jangan dong. kasih Kelamaan saya. kan durasi. Iya kan saya kan pura-pura 83 mikir. ayat. Saya pura-pura mikir biar kata agak susah gitu. Ya Allah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. Berarti total Udah 90. 90. Iya. Di mana 10-nya? Ambillah kul Trikul. huwallahu ahad, Iya. kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi alangkah bagusnya juga kita one day one juz, satu hari satu juz. Lalu Al-Quran itu dibaca bukan hanya sekadar dibaca, membaca tulisannya, memahami maknanya, mempraktekkan isi Masya kandungannya. Allah. Dan yang terakhir adalah mencintai Al-Quran. Amin, Masya Allah, Aduh, Alhamdulillah. ikutlah majelis Rasulullah. Iya, Karena amin. barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Ustaz itu ada mau kena jadi dudukin. Enggak apa-apa. Jangan, duduk dulu Ustaz, ntar dulu deh. Jangan duduk dulu, biar diberes-beres dulu. Saya mau kasih lihat pemirsa yang ada di rumah, Jamaah Islam itu Indah ya. Saya akan ngajak ngelihat ada video nih. Video nasihat dari Habib Ali Al-Jufri tentang jangan asal menilai pelaku maksiat. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Ini Diberesin maksudnya dulu, apa? baru Maksudnya diberesin apa ya dulu. Allah? Diberesin dulu, tayangan ini dia. Beresin dulu, iya. Tayangannya mana? Ini dia tayangannya. لماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس تعال بطاعة انتبه أيها المريد لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص هذا مزلق خطير هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب يظلم بسببها القلب تدمي القلب ظلمة نظر عابد بني إسرائيل رجل عبد الله ما عصاه قط سنوات طويلة 500 سنة ما عصى الله قط نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر لكن على أي أساس العابد أعرض استكبارا على العاصي لا يغفر الله لفلان أبدا رأى نفسه أفضل منه بما عبادتك العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا هذا تكبر بعبادته Luar biasa, tadi habis ngobrol-ngobrol sambil ngeliat tayangan ini ternyata seorang guru luar biasa untuk di Republik Ceknya ya, benar ya Bib ya? Habib, ini guru besar di sana ya Bib Masya ya? Allah, ulama dunia luar Lebih biasa. kenal lagi ulama kita. Iya, dan ini beliau juga gurunya juga Habib Umar bin Hafiz katanya. Ini, Murid Masya Allah. seniornya. Oh murid seniornya. murid senior Masya dari, Allah. Nah nih mungkin saya mau coba lanjutkan lagi nih Ustaz Syam, mohon izin sebelumnya ya kan. Bagaimana caranya kita agar tidak mudah mencap atau berprasangka buruk kepada seseorang yang melakukan maksiat bahwa dia ini telah terkena istidraj. Seperti tadi apa yang dikatakan Ustaz Syam, lu kena istidraj bro. Kalau bisa tobat bro. Nah ini jangan kita sendiri yang kena. Nah ini prasangkanya nih supaya dihilangkan bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya silakan. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala meneruskan daripada nasihat daripada guru kami tadi, guru kita bersama Habib Ali Al-Jufri, bahwa beliau mengisahkan ada satu kisah yang luar biasa pada masa Bani Israel. Ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang sudah beribadah selama 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Karena umur mereka memang panjang. 500 tahun lamanya beliau beribadah di atas gunung. Lalu ada seorang fasik, seorang ahli maksiat, sudah bermaksiat juga selama 500 tahun. Dua-duanya adalah orang yang terkenal. Satu adalah seorang ahli ibadah yang terkenal selama 500 tahun. Satu adalah pelaku maksiat, preman yang paling terkenal juga di pasar tersebut. Maka suatu hari digerakkan hatinya sang preman ini untuk bertemu dengan sang ahli ibadah tadi. Lalu sang ahli ibadah tadi ternyata persediaan untuk dia beribadah di atas bukit tadi juga sudah kehabisan. Maka dia harus turun dari bukit untuk menuju ke pasar. Lalu keduanya pun berpapasan di jalan.
Ketika berpapasan di jalan, kata ahli maksiat ini melihat ke depan, subhanallah. Ketika memandangnya, dia langsung tertunduk malu dan merasa bahwa ya Allah, dia pasti tahu bahwa saya ini pendosa. Ya Allah, saya malu banget bertemu dengan dia. Ya Allah, saya malu banget, saya ini pendosa, saya banyak maksiat, saya adalah seorang yang sangat buruk. Dia tertunduk malu, meneteskan air mata karena malu bertemu dengan seorang ahli ibadah tadi. Dan ternyata sang ahli ibadah itu juga tertunduk. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau melihat wajahnya, dia adalah orang yang dimurkai Allah. Dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang tidak pernah beribadah. Dia sama-sama menundukkan wajahnya. Akhirnya tiba saatnya mereka berpapasan. Ketika berpapasan, ternyata sang ahli maksiat tadi langsung berpaling daripada jalannya, lalu memberikan jalan kepada sang ahli ibadah tadi dengan mengatakan, saya ini orang yang hina, biarlah orang yang mulia ini yang lewat. Lalu orang yang ahli ibadah tadi juga dengan lancangnya, dengan jalan, dengan wibawanya mengatakan, saya harus segera berpaling darinya. Jikalau saya dekat dengannya, maka dosa-dosanya atau siksanya bisa juga terkena denganku. Maka saya harus jauh-jauh darinya, saya harus pergi dengan cepat darinya. Subhanallah, pada saat itu Allah berikan hidayah kepada sang ahli maksiat. Dan Allah cabut hidayah dari orang yang ahli ibadah tadi. Kenapa? Karena caranya memandang orang lain. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menilai orang lain. Kembali kepada hidayah tadi. Hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Namun siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya, tidak ada penolong baginya. Maka jangan pernah menjudge orang lain karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, kita nggak pernah tahu. Yang kedua, masing-masing kita pernah melakukan kesalahan. Betul. Maka subhanallah, ketika berbicara tentang istidraj, kembali yang diingatkan guru kita Ustaz Maulana Habib Nabil serta guru-guru kita yang lainnya, bahwasanya langsung ketika mendengar ceramah atau tausiah langsung tunjuk diri kita sendiri, jangan menunjuk orang lain. Wallahu taala a'lam. Itu yang begitu mulianya aja masih jaga adab aja dicabut hidayahnya sama Allah. Subhanallah. Apalagi yang begini, kafir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ya udah nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.